Warga desa di Probolinggo dihebohkan dengan sumur bor berkhasiat dan memiliki rasa segar serta rasa manis. Seperti inilah suasana sumur bor yang tidak pernah sepi sejak sepekan. Warga dari berbagai daerah rela antri demi mendapatkan air bersih dari sumur bor dengan membawa botol atau galon bekas. Tidak hanya segar dan terasa manis, konon katanya mengkonsumsi air ini, badan terasa bugar, bahkan ada yang sembuh dari penyakit ringan seperti rematik dan pegal-pegal. Enak, dingin. Diketahui di Kabupaten Probolinggo sendiri banyak tersedia sumur bor untuk mengairi sawah, namun tidak ada yang didatangi warga karena airnya dianggap biasa. Fenomena air bor berkhasiat ini pun viral di berbagai platform media sosial. Badan juga nggak enak. Tidak seperti air sumur yang itu nggak sama, Pak. Juga enak. Tapi Bapak setelah minum enggak mules enggak apa? Enggak ada apa-apa. Enggak diare? Enggak ada gejala apa-apa, Pak. Hingga saat ini, belum ada penelitian khusus dari instansi terkait tentang komposisi air. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Tong, lagi ngapain di kolong? Nyari kucing hilang ya? Waduh, ternyata doi ini yang awalnya mondar-mandir dalam pasar, ternyata lagi cari barang-barang berharga milik pedagang pasar. Gak hanya satu lapak aja yang disatroni pelaku, ternyata beberapa lapak lain yang kunci pengamannya mudah dijebol. Biasanya pelaku menyasar barang-barang yang mudah dibawa dan bisa dijual dengan mudah, seperti alat-alat timbangan yang terbuat dari kuningan. Pelaku selalu beraksi antara jam 9 hingga 11 malam saat kondisi pasar sedang sepi. Wah, nggak bener nih. Tong, mau jadi apa nyuri barang milik pedagang? Kalau nggak punya uang, kerja Tong, jangan nyuri. Bikin malu gengsi aja deh. Gak bener deh nih, gak bener. Seorang pemuda tega banget menganiaya emaknya pakai sapu lidi hanya gara-gara gak dikasih uang Rp20.000 untuk beli rokok sama makan. Karena si ibu gak punya uang buat dikasih sama nih anak, si ibu malah diperlakukan seperti itu. Mungkin karena si ibu lelah ngadepin kelakuan anaknya, akhirnya ngelaporin tuh bocah ke polisi. Dan akhirnya, polisi yang merespon aduan sang ibu langsung menjemput si pemuda cengeng ini saat tertidur pulas. Giliran digiring polisi, rengek deh. Saat aniaya maknya, sok kayak jagoan kan? Hai si pemuda, ingat itu ibumu yang melahirkanmu. Kalau udah dikutuk jadi kodok, repot loh. Minta maaf deh, jangan sampai jadi bocah durhaka. Polres Ponorogo terus melakukan penyelidikan atas kematian Nur Aini, seorang janda 4 anak, warga Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Dari hasil otopsi diketahui korban meninggal karena luka sayatan benda tajam di leher, juga luka benturan benda tumpul di kepala. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti disimpulkan terduga pelaku pembunuhan merupakan anak pertama korban berusia 29 tahun. Sang anak baru pulang merantau dari Bali sekitar seminggu dan tinggal dengan korban. Saat korban ditemukan tewas, sang anak menghilang. Bahkan di akun media sosialnya, pelaku menulis usai membunuh ibunya. Pelaku menulis hubungannya dengan sang ibu tidak harmonis dan nampak ungkapan dendam. Selain itu, keterangan saudara dan warga sekitar, hubungan ibu dan anak sering bermasalah. Banyak luka di bagian kepala, tangan, dan leher. Di kepala ada sayatan, ada luka tumpul, bekas luka pukulan. Memang benar dugaan kita pelaku adalah anak korban si A. Polisi masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang kabur ke arah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari tungkue. Ada busanya nggak? Nggak ada disiram. Inilah video viral saat Babinsa dan polisi mendatangi seorang pedagang di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pedagang ini sebelumnya dilaporkan karena dituding menjual es kue yang biasa dimakan anak-anak menggunakan bahan spons atau busa. Petugas juga meminta pria parubaya tersebut untuk memakan sendiri es kue dagangannya itu. Yang motor biar kamu ya, jangan anak kecil ya, kasihan tuh. Petugas kemudian membawa barang bukti es kue dagangan ke Polsek Kemayoran. Namun dari hasil pemeriksaan tim keamanan Pangan Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh sampel es kue jadul tersebut dipastikan aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari bahan makanan. Namun untuk menguatkan hasil lebih pasti dan ilmiah, sampel es jadul tersebut juga dikirim ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Mabes Polri. Terduga juga kita kembalikan ke tempatnya, pembuatannya, itu diberi keterangan dari Dokes juga, sementara dari Dokes Polres itu informasinya layak dimakan. Nah, sampai dengan sekarang ini tidak ada pelapor atau korbannya, ataupun diduga ada yang keracunan atau ada lapor, tidak ada sampai dengan sekarang ini. Selain telah melepaskan pedagang es karena tidak terbukti, polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak memviralkan suatu temuan atau kejadian tanpa disertai data atau klarifikasi yang jelas agar tidak menimbulkan fitnah dan kekerasan di masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Yang motor Pagi sampai di remas dagangan. Itu kan ada racunnya Pak, ada racun. Usai videonya yang viral di media sosial tentang es kue yang terbuat dari spons atau kapas, Sudrajat mengaku sempat mengalami kekerasan oleh oknum TNI Polri. Akibatnya dagangan es kue yang dibawa sebanyak 150 buah menjadi rusak tak bisa dijual kembali. tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, kenapa kamu jual? Sudrajat juga mengaku belum kembali berjualan selama 3 hari karena masih merasa trauma dan khawatir kejadian serupa terulang. Ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding. Diketahui jika Sudrajat telah berjualan es kue selama 30 tahun dan es tersebut diambil dari pabrik es yang berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga telah melakukan penelusuran ke lokasi produksi es di wilayah Depok untuk memastikan proses pembuatan sesuai dengan standar keamanan pangan. Atas tuduhan es kue yang menggunakan bahan spons tidak terbukti, anggota Babin Kamtipmas dan Babinsa yang sempat menggerebek penjual es kue di Kemayoran meminta maaf. Polisi mengklarifikasi berdasarkan hasil uji laboratorium, es tersebut aman dikonsumsi. Kami, Babin Kamtipmas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es kon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit.